wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Anisatul Mahfiroh. Di video kali ini kita akan seru-seruan sekaligus bakal mendapatkan informasi yang sangat menarik. Biar kalian gak bosan dengerinnya, karena ini tuh panjang banget bakalan. Jadi kita sambil dengerin musik gitu, biar makin fun dan gak ngebosenin. Kita akan membahas mengenai jenis-jenis komputer dan sejarah perkembangan komputer. Nih pasti banyak nih dari teman-teman yang belum tahu komputer tuh ada berapa sih. Selama ini kalian pasti hanya tahu komputer itu adalah yang sering kita temui di warnet ataupun di rumah kalian. Nah ternyata komputer itu banyak banget jenisnya. Nah jadi kita akan bahas di video ini. Sebelum kita bahas ke jenis komputer, kita akan membahas mengenai apa sih komputer. Pasti kalian tanya-tanya, selama ini kita berpikir bahwa komputer adalah alat elektronik. Cuman itu aja kan yang kepikiran. Komputer ini berasal dari bahasa Latin, yaitu to compute, yang artinya menghitung. Komputer adalah alat yang digunakan untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Di dalam komputer itu ada yang namanya penggolongan komputer. Nah, ada 3 penggolongan. Yang pertama itu berdasarkan pengolahan data, yaitu ada komputer analog, digital, dan hibrid. Terus yang kedua itu berdasarkan penggunaan, ada yang umum dan khusus. Berdasarkan ukuran itu ada mikro, mini, mainframe, dan super. Oke, sekarang kita masuk ke jenis-jenis komputer. Yang pertama yaitu komputer analog, digunakan untuk data yang bersifat kontinu dan bukan data berupa angka, melainkan dalam bentuk fisik. Nih, bagi anak IPA pasti udah sering banget ketemu yang namanya komputer analog. Itu seperti alat untuk mengukur arus listrik, temperatur, pengukur denyut jantung. Kita masuk yang kedua yaitu komputer digital. Nih, komputer digital ini untuk mengolah data yang bersifat kuantitatif dalam bentuk angka, huruf, tanda baca, dan masih banyak lagi. Nah, keunggulan komputer digital ini, proses datanya itu lebih cepat, dapat menyimpan data selama masih dibutuhkan oleh proses, terus dapat melakukan operasi logika. Data yang telah dimasukkan dapat dikoreksi untuk dihapus. Nah, output dari komputer digital dapat berupa angka, huruf, grafik, maupun gambar. Jadi keunggulan dari komputer digital ini banyak banget. Selanjutnya, komputer hibrid. Nah, komputer hibrid ini kombinasi dari si komputer analog dan komputer digital. Nah, komputer ini mampu menyelesaikan permasalahan lebih cepat dari komputer digital tadi dan lebih tepat dari komputer analog. Sekarang udah tahu kan jenis-jenis komputer. Sekarang kita akan lanjut ke komputer berdasarkan penggunaannya. Yang pertama yaitu umum. Nah, digunakan untuk mengerjakan berbagai macam pekerjaan sesuai dengan kemampuan dan usernya. Nih, salah satu contohnya yaitu personal komputer. Selanjutnya, kamu yang di sana. Iya, kamu. Selanjutnya itu komputer berdasarkan penggunaan, yaitu khusus. Nah, untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Nih, contohnya nih, komputer yang digunakan oleh mbak kasir yang di supermarket ataupun minimarket. Terus ada alat untuk mengukur jantung bagi kalian yang suka deg-degan. Next, mikrokomputer, yaitu merupakan single user komputer desktop atau komputer pribadi atau personal komputer atau PC, banyak banget ataunya ya. Oke, mikrokomputer ini banyak banget contohnya, bahkan di rumah kalian itu ada. Yang pertama, si penanak nasi atau yang kalian lebih kenal Magic Jar atau Magicom. Terus yang paling lebih dekat lagi dari Magic Jar dan lebih dekat dari pacar kalian, yaitu handphone yang sering kalian pegang hampir 24 jam. Dan juga laptop termasuk ke dalam mikrokomputer. Next, mini komputer. Nah, komputer ini umumnya digunakan untuk banyak pemakaian atau multi user gitu pada saat yang bersamaan. Kita lanjut lagi.
yaitu mainframe. Nah, si komputer mainframe ini berukurannya tuh sangat besar, biasanya untuk menangani transaksi yang sangat besar dan banyak, dan nggak bisa ditangani oleh komputer biasa. Terus terdiri dari sejumlah virtual merchant, bisa menggantikan sampai ratusan server. Wow, keren banget kan si mainframe ini. Terus contoh dari mainframe ini biasanya digunain untuk sensus penduduk gitu, pemilu, dan perdagangan saham. Kalian ngerti nggak sih perdagangan saham? Nggak ngerti kan? Karena kita nggak punya saham. Nih, perdagangan saham itu biasanya melihat naik turunnya saham kita. Selanjutnya Superman, bukan super komputer maksudnya. Dia ini merupakan sepowerful jungkok saat tampil. Nah, dia ini powerful, terus merupakan aplikasi penelitian ilmiah dan pemrosesan data besar. Contohnya itu sensus, statistik konsumen dan industri gitu. Terus enterprise, resource planning, riset ilmiah. Biasanya ini digunakan dalam riset ilmiah gitu. Sekarang kita masuk ke dunia sejarah. Sejarah perkembangan anak kucing yang berubah menjadi serigala. Serem banget gak sih? Bukan guys, bukan itu yang bakalan kita bahas. Tapi yang kita bahas adalah sejarah perkembangan komputer. Komputer itu ada 6 generasi. Di generasi pertama yaitu pada tahun 1946 hingga 1959. Sirkuitnya menggunakan vacuum tube, program dibuat dengan bahasa mesin, jadi bahasanya itu belum dekat dengan bahasa manusia. Terus external memory, yaitu magic tape dan magic disk. Nanti kalau salah bahasanya nanti bakalan saya taruh di bawah sini ya. Main memory menggunakan magic core strong. Terus ukuran fisik komputer sangat besar dan mudah panas. Proses kurang cepat, terus kapasitas penyimpanannya juga kecil, memerlukan daya listrik yang lebih besar. Jadi komputer ini pada generasi pertama nggak sama sekali hemat listrik ya. Terus orientasi itu pada aplikasi bisnis saja. Contohnya pada tahun 1946, ENIAC atau ENIAC di sini komputer elektronik pertama di dunia yang mempunyai bobot 30 ton. Wah, 30 ton. Gak bisa dibayangin beratnya ya kan. Terus panjangnya itu 30 meter. Udah ke jalan tol. Dan tingginya 2,4 meter. Udah ke tiang listrik dong. Dan membutuhkan daya listrik 174 kilowatt. Bukan watt tapi kilowatt. Bayangin berapa besarnya daya listrik yang harus dibuang cuma untuk pakai komputer ini. Selanjutnya generasi milenial. Bukan generasi milenial, tapi generasi kedua. Generasi kedua ini pada tahun 1959 hingga 1964. Sirkuitnya berupa transistor, sudah ada sistem operasi, lahirnya bahasa pemrograman tingkat tinggi, COBOL, terus Fortran ya, terus ALGOL, berorientasi pada bisnis dan teknik. Yang tadi sebelumnya generasi pertama hanya pada bisnis, nah ini udah nambah ke teknik. Komputer yang paling banyak digunakan pada generasi kedua ini adalah IBM 401, terus IBM 1602 dan IBM 7094 untuk aplikasi teknik. Selanjutnya generasi ketiga tahun 1964 hingga 1970 menggunakan IC, nah integrated circuit. Lahirnya aplikasi software. Jadi di generasi 3 inilah lahirnya aplikasi software. Terus multiprocessing dan multiprogramming. Nah, tahun 1964 IBMS garis miring IBMS 360 komputer generasi ketiga digunakan untuk aplikasi bisnis dan teknik. Terus tahun
tahun 1969, Nova. Jadi namanya Nova, mereka kesebut ya. Nova dikembangkan oleh Data General Corporation komputer mini 16 bit pertama generasi keempat, yaitu tahun 1970 hingga 1990 menggunakan Large Scale Integration atau LSI. Nanti kalau salah ada di sini bahasa Inggrisnya. Terus mikroprosesornya merupakan penggabungan seluruh komponen komputer, yaitu CPU, memori kendali, I/O, dan program sesuai dengan kebutuhan. Jadi mulai bagus nih generasi keempat. Terus lahirnya PC atau personal komputer, wow, dan LAN. Terus lahirnya mouse. Si mouse lahirnya tikus di generasi ini, bukan mouse komputer ya. Terus nih, IBM 370 komputer generasi keempat yang pertama. Jadilah yang pertama karena kamu yang terbaik. Terus Cray 1 komputer super pertama, Apollo 2 personal komputer pertama, terus komputer IBM PC yang pertama, terus Pentium 2, terus AMD K6 3D. Ini merupakan komputer-komputer pada generasi keempat. Selanjutnya kita masuk ke era 90-an. Nah, pada tahun 90-an ini lahirlah komputer generasi ke-5. Nah, komputer generasi ke-5 ini tahun 1990 hingga sekarang. Pasti udah banyak yang lahir. Yalah, manusia di bumi itu banyak, gak cuma kamu. Nah, komputer ini menggunakan Very Large Scale Integration atau VLSI. Nah, adanya mikroprosesor dan semikonduktor. Sudah tidak berorientasi pada kecepatan atau ukuran fisik, namun tidak menonjolkan performance artificial intelligence. Jadi, di sini tuh dikenal juga dengan sebutan generasi Pentium. Generasi ke-6 itu pada tahun ini 2020. Nah, biochip yang dibuat dari bahan protein sintetis. Nah, robot yang dibuat dengan bahan ini kelak akan menjadi manusia tiruan. Ada manusia tiruan, bisakah aku membuat seseorang? Terus teknologi yang sedang dalam tahap penelitian sekarang ini, mikrooptik serta input-output audio. Terus komputer tanpa program, programless komputer. Wow, semakin canggih aja dunia teknologi ini. Nah, akhirnya video ini selesai. Tapi kalian fun kan? Karena kita sambil dengerin musik. Terus, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.